kita sudah masuk ke dalam kawasan kota Madinah Al-Munawwarah, di mana Madinah ini adalah kota yang diharamkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Makkah menjadi kota haram dan diharamkan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka aku jadikan Madinah sebagai kota haram juga. Artinya haram dari apa? Haram dari melakukan perbuatan maksiat, ya, dilarang kita berbuat kerusakan. Haram juga dimasuki orang-orang non-muslim. Haram juga kita untuk mematahkan ranting-rantingnya, merusak tanaman-tanamannya, memburu binatang buruannya. Sebagaimana haramnya kota Makkah, maka di Madinah juga diharamkan juga oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kota Madinah, kita tahu semua, kota Madinah ini adalah kota yang dahulunya bernama Yathrib, kota yang bisa dibilang banyak penyakit bertebaran di dalam kota Madinah ini sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak orang-orang yang tidak mau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW, dirubah namanya menjadi kota atau Madinah Taibah. Ada yang menyebut Tabah. Banyak penamaan kota Madinah. Ada yang menyebut Tabah, Taibah. Kemudian lebih dikenal lagi di zaman sekarang itu sebagai Madinatul Rasul atau kotanya Rasulullah SAW, di mana di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan kota Madinah, para jemaah, di dalam hadis banyak disebutkan, banyak hadis bertebaran itu ketika kita memasuki kota Madinah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Rasulullah adalah bersabar atas apa yang akan kita alami, yang akan kita hadapi ketika kita berada di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Bersabar dari apa? Tentunya bersabar yang pertama dari keseharian kita ketika kita tinggal di kota Madinah. Bertemu dengan seseorang, punya masalah dan lain sebagainya. Antara lain kalau jamaah umroh ataupun jamaah haji, tentunya yang pertama kita harus bersabar dari cuaca yang sangat ekstrim di kota Madinah. Karena kalau kota Makkah panas, Madinah lebih panas. Kalau kota Makkah dingin, Madinah lebih dingin. Tentunya cuaca yang ekstrim ini banyak di antara jamaah biasanya yang terserang penyakit. Tapi kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan memperbanyak air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, diberikan kesehatan sampai tuntasnya pelaksanaan ibadah kita, dan sampai kita pulang ke Indonesia berkumpul bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, bersabar dari cuaca. Kemudian bersabar juga dari tempat tinggal. Biasanya kita yang tinggal bersama keluarga, sekarang harus tinggal bersama orang-orang yang mungkin baru kita kenal. Bisa saja teman kita akan diuji dari teman sekamar kita yang mungkin teman sekamar kita suka ngorok, Pak. Ini biasanya jadi masalah di antara jamaah. Karena apa? Karena mereka belum paham bahwa sesungguhnya orang-orang yang datang ke tanah suci itu akan datang ujian silih berganti untuk membuktikan kecintaannya dan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Maka dari sekarang kita akan sampaikan kepada para jamaah bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali ujian. Kita akan mendapatkan banyak ujian, baik itu dari segi makanan nanti yang mungkin tidak cocok dengan selera kita, bisa saja. Atau kemudian kita akan diuji dengan teman sekamar kita, kita akan diuji dari orang-orang yang baru kita kenal, kita akan diuji dari pedagang-pedagang, ya. Khususnya bapak-bapak nanti kalau ibu-ibunya belanja juga ujian itu, Pak. Ya, bapak-bapaknya harus hati-hati ini. Harus dimanjakan. Kantongnya siap-siap terkuras.
Kalau ibu mah tenang-tenang aja ini. Tapi bapak-bapak biasanya kalau udah pulang dari pasar udah cemberut. Nah, kemudian para jemaah, ini adalah ujian bagi kita. Dan bisa juga ya, kita akan mendapatkan ujian dari teman segrup atau teman seperjalanan kita. Makanya kita di dalam perjalanan ini, di dalam kelompok ini, saya selalu sampaikan kepada para jemaah, di tanah suci itu Bapak Ibu, Abu Jahal dan Abu Lahab sudah ada dari zaman Rasulullah. Nah, banyak yang bisa meniru sifat-sifat Rasulullah, banyak yang bisa meniru sifat-sifat para sahabat Nabi, tapi tak jarang juga banyak yang ikut-ikutan terpengaruh ataupun mungkin menginjak bekas tapak kakinya Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi dari dulu Abu Jahal dan Abu Lahab itu sudah ada. Sekarang tinggal abu-abu yang lain kayak Abu Gosok. Itu ada, Pak. Abu Gosok apa kerjaannya? Menggosok hati orang untuk membenci orang lain. Menggosok hati orang sehingga ibadah orang menjadi rusak. Kalaupun kita tidak suka terhadap sesuatu, simpan untuk diri kita, jangan sampai kita merusak hati orang lain. Insya Allah. Kemudian para jemaah, ketika kita berada di kota Madinah ini, Pak, di Madinah ini ada Masjidin Nabawi. Masjidin Nabawi ini kita tahu semua bahwa kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih disebutkan, salatun fi masjid hadza afdalu min alfi salatun fi ma siwa. Salat di masjidku itu, ini kata Nabi, lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat di tempat-tempat yang lain atau di masjid yang lain, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, karena salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Waktu yang 5 hari ini kita pergunakan sebaik-baik mungkin, ya, kita akan mendapatkan pahala ribuan kali lipat dibandingkan sholat di tempat-tempat yang lain. Dan bahkan kalau kita ukur, kita pikir-pikir lagi, kita takar lagi biaya yang kita keluarkan dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh tidak sebanding. Hanya ditukar dengan 1 kali sholat di Masjidin Nabawi saja sudah tidak sebanding dengan biaya yang telah kita keluarkan. 100 juta pun kita bayar para jamaah. Kita ditawarkan misalkan sama Mas Idai, Pak, Bapak besok sholat subuh 100 kali, 1000 kali, saya kasih uang 100 juta. Mau Pak? Mau? Insyaallah. Lumayan dapatnya. Pulangnya gempor, yakin saya. Orang dengar imam sholatnya, bacaannya kepanjangan aja udah di dalam hati menggerutu. Biasanya di Indonesia imamnya kul aja. Nyampe ke Makkah Madinah bacaannya sampai 3 lembar 4 lembar. Ini kapan selesainya gitu. Masya Allah. Jadi inilah ujian bagi kita para jemaah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bisa bersabar atas kerasnya hidup di kota Madinah, kemudian dia mampu lalui dengan sabar, maka Nabi Muhammad sendiri yang akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Subhanallah. Artinya kalau orang Pak bisa sabar tinggal di kota Madinah karena kecintaannya, sama loh Pak, kayak bapak-bapak ngapel ibu-ibu dulu waktu pacaran, hujan-hujan, ya hujan-hujan tetap sabar, pergi jauh-jauh buat ngapel, ada nggak? Jauh disamperin, sabar, karena apa? Karena cinta. Sini kayaknya Cak, ke kanan. Bisa nggak kalau di sini kanan? Iya sini. Bukan yang ini ya? Yang depan ya, bisa ya? Oh iya ya. Tapi bisa juga sih. Kolongnya tadi ya. Nah, Ini kayaknya masuk kan? iya dari situ ke kanan. Ah iya. Bukan yang ini yang depan. Tapi kayaknya ini
Ya, Bapak Ibu, ini sebelah kiri kita ini apa namanya, markas atau kantor gubernur Madinah. Saya dulu pernah diundang makan siang di sebelah kiri kita ini, Masya Allah, bersama teman-teman semua. Pas lagi mau minum asir atau jus yang disediakan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, orang tua saya bangunin. Masya Allah. Ternyata saya lagi mimpi. Allah Akbar. Sian dah. Tenang, Baru tenang. mau ucap Masya Allah. Tenang, nanti kalau saya diangkat jadi amir, jamaah yang hadir saat ini yang datang ke Madinah saya undang makan siang semua di sini. Namanya jadi mertua lah. Amin. Mertua Amir. Enggak. Mudah-mudahan bukan mimpi. Tadi undang. Ya, jadi Bapak Ibu, di kota Madinah ini memang hadis-hadis yang bertebaran bisa dilihat semuanya itu tentang kesabaran, tentang sabarnya kita tinggal di kota Madinah. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa yang bisa mati di kota Madinah, lakukan, kata Nabi. Yang bisa meninggal di kota Madinah, lakukan, karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang wafat di kota Madinah. Tentunya wafat karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Tapi hadis ini jangan ditelan mentah-mentah. Pak Ustadz tadi katanya kalau bisa mati suruh lakukan. Ntar nyampe ke kamar minum baikon atau minum sabun. Jangan. Ini yang dimaksud oleh Nabi, kalau orang sudah ingin meninggal di kota Madinah, tentunya karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kecintaannya Sidina Umar bin Khattab yang setiap selesai sholat yang didoakan atau yang ada di dalam doanya itu adalah, semoga saya syahid di jalan Allah dan semoga saya diwafatkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Nanti Ya, kiri. nembusnya ke Bakalah Indo ya. Ya. Di Pokoknya nanti ada parkiran. 11 masalah. Iya, Bakalah Ah, Indo. ini di depannya. Ya, baik para jemaah, di depan kita sudah akan sampai ke hotel kita. Jadi nanti Bapak Ibu setelah menerima kunci kamar masing-masing, kita berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Ya, bersama-sama saya antarkan dulu agar para jemaah tahu patokan-patokannya untuk berangkat menuju masjid dan kembali dari masjid. Ya, Yang mana hotelnya? mau Pak? Maghrib ke Masjidin Nabawi ya. Ya, jadi nanti kita akan umumkan di grup, pantau terus grupnya. Soalnya hotelnya di dalam. Nanti kita akan sampaikan kalau sudah penerima kunci kamar dan sudah masuk ke dalam kamar, para jamaah kita akan informasikan untuk berangkat menuju masjid. Di sebelah sini. Coba cari yang bisa. Bentar, saya cari dulu. Saya cari dulu ya. Kita sudah mendapat ke tempat penginapan kita di Madinah. Insyaallah bulan saat nanti kita akan langsung ke Masjid Nabawi insyaallah. Bapak dan Ibu memudahkan kita kemari dan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.